Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sir, we want to ask you some questions. We're gonna interview you for digital literacy subject. This is our assignment, and we can talk about how we use gadget application from the website to have the learning session. So before we go there, may I ask you what is your name? My name is Budiman. And how you are an English teacher, right? Yes, I'm English teacher. How long have you been teaching? I've been teaching here for about 30 years. 30 years. Wow. It's a long time. Yeah. So only in this school. Yes, just only this. So how familiar are you teaching with gadgets or with digital stuff? Me or my student? You in doing teaching session. Yes, I think I familiar with IT, especially now we use gadget for a long time. Because maybe from 2000 year to 2000 2000 because the information technology we start IT from that year from 2000 and now. Before that, I think our technology is not too concerned in IT. So it's already introduction to the students since 2000. Okay, and may I know what kind of application, what kind of website did you, or what kind of methodology you use to teach? Now maybe most of my the site is YouTube. YouTube and the application we use in make ulangan. Okay, Exercise. We use Google Form and sometimes we use quizzes too. Oh, yeah. And sometimes we make what kerjasama Work together. Yeah, work together with our guru and they have the application. What you apply in your learning method, I want to ask you about what's the impact for the student from that method learning. I think the student first they can enhance their knowledge in by fun. That is a fun method because they can see, they can learn by themselves, not in school. They can do it in their home. And because we know that video and the other media they use what colorful and the sound and music and etc. They didn't like it very much. And I think it is beneficial. It's beneficial with this method. It increase their knowledge and kesukaan apa. They like it. Jadi belajar itu study not only karena disuruh, tapi karena mereka suka.
Dan especially in English, you know that English need speaking of penutur asli, which is Oh yeah, native. native speaker, and in YouTube and the other media, it is easy to find native speaker and the other. So they can speak, they can listen accurately, they can speak progress speaking accurately like the native speaker that they hear. I think in this final test, and our job is to Examination, I mean. yes examination in this subject is we have ask question about the digital tools in speaking, in team speaking, right? And then contohnya kayak kita tuh ya Bapak apakah melatih speaking dengan cara bagaimana? Apakah dengan melatih mereka bernarasi di depan teman-teman yang lain apa gimana gitu? Itu berarti lepas dari IT ya, Pak Dedek. Ya. Oke. First, if I want to I want to gain that ability, you want to know score of ability. First, I share the link of YouTube or the other, and they have to learn the video. They see, they learn, and they have to exercise to speak like that. What they just see, and after that saya minta I ask them to pronounce to present what they have to learn yang sudah dipelajari itu. Biasanya saya itu ada dua. First itu by group, and second by personal satu persatu. Jadi dengan cara itu saya tahu bagaimana mereka memproduksi suara, memproduksi pronunciation-nya itu accurately seperti yang mereka dengar di YouTube atau mereka dengar di channel-channel yang lain. Kemudian memang betul saya selalu mengecek pemahaman mereka itu lebih besar bukan dari soal item test ya. Karena soal itu dengan sangat mudahnya mereka bisa cari jawabannya di ulang, tapi lebih banyak ke presentation, lebih banyak ke face to face personality. Mereka mungkin saya minta untuk menerjemahkan, to translate, to pronounce what I ask. Saya minta diterjemahkan ini dan please now say, please now pronounce what you see in the text. Jadi itu cara saya untuk menanggulangi pertama berat ya. Karena nilainya itu memang betul-betul nilai dari siswanya, bukan nilai dari kopes. That is my method. So I just wondering, this may be out of topic. How do you proceed the last examination? With G-form or by paper? Sure, use but it's only 30% dari component of the full score they get in report, and 70% from daily score dari nilai harian itu 30% dari class examination in report. So they were working on their examination on school or in their own in house? school. Oh, in school. By block. I mean, they have five days to do. Now we say
asesmen sekolah akhir semester. 5 day, for example, the first day, Monday. Monday they have three lesson. Next, what lesson? Actually, I have a question. If we want to design a course with a digital tool, in your opinion, how would you design that English course? Actually, I have a question. If we want to design a course with a digital tool, in your opinion, how would you design that English course? Design English course in school. In school with a media tool, with like for example a website or an app. Until now, I don't design yet. I just only maybe in teaching I use PowerPoint and exercise by Google Form or exercise by quizzes, and maybe I share the link that one that have to see in YouTube or other media. So I say that I don't design the what do you say? The course, yeah. But have you used like sih biasa dimulai usually like quizzes, yeah. About the quizzes, you mentioned quizzes before. Did you design it by yourself? You put the questions by yourself, or you find it template? Yes, I use by myself. Sometimes I use a template too. Yeah, we make it mixing source. Quizzes, and do you have any other option besides quizzes? Quizzes and Google Form maybe. Yeah. Not the other. So, have you find any difficulties in using, or difficulties for the students while using it? As far as I know, there's no difficulty because student maybe lebih pandai, smarter than me, because they're in Gen Z. I'm what baby boomer maybe. So I think it's not difficult today to what to do the exercise or the other. So, do you find it easier to teach using helping tools like quizzes and Gform, or it easier to teach them with whiteboard, and which one is the easier yang lebih gampang? It's depend on the maybe depending on the lesson, depending on the topic. I think if we use our topic grammar, I think we combine. Combine. So, any question? I think, sir, which one part method that's effectively to what is it, like to train the student to upgrading the ability of the speaking in digital tools, of course. What's the more effectively? I think all skill need a lot of practice. I think all things, especially in language, they have a lot listen
a lot speaking, listening and not speaking. So I think the most effective method to teach pronunciation, what is it? Speaking. They have to listen before. From native speaker, and then after that they pronounce that. I think that speak what they listen, and it is have to do repeatedly supaya terulang kembali. Mereka harus berlatih di rumah, dan nanti one day, one time that yang ditentukan they have to test. Ya, dengan itu sering berlatih, ya, akhirnya mereka akan bisa. Jadi, yang pertama gitu, they listening and then speaking. Jadi tidak memproduksi sendiri dulu. Jadi more effectively, more accurately in pronunciation, illustrating, and etc. Any question? Yes. In your opinion, sir, are the students happy with the method that you apply in your study? Yeah. They feel like they lazy in doing your quizzes or G-form? Some of them happy and some of them not. Because ketertarikannya kepada bahasa atau kepada yang itu kan it's depend on your kecerdasan itu kan beda-beda gitu ya. Ada yang tertarik, ada differentiation in kesukaan gitu. They like. Yeah. Ada yang suka olahraga, ya kalau dikasih bahasa Inggris ya ngomong ke semua. Tapi untuk mengakali itu memang harus ada fun-nya. Yang penting ada fun-nya. Kemudian saya coba itu I try to teach them different. Jadi ada yang memang betul-betul suka, tapi mereka diberi target yang lebih tinggi. Dan mereka yang memang sama sekali tidak suka, yang penting mereka mau mengucapkan hal yang sederhana dan tidak selalu satu kelas itu diberi target yang sama. Jadi tugas pun tugas itu ya nanti nilainya kan beda-beda, tapi KKM itu kan tetap ada. Jadi kalau suka dan tidak suka ya, kalau yang suka bahasa pasti suka, yang nggak suka pasti nggak suka. Ya kuncinya memang kita harus bisa menyampaikannya. Yang penting kalau saya itu mereka itu belajar dengan fun, English fun itu bisa ada interaksi antara mereka dalam satu kelompok. Dan I usually teach them by group. In group, that's they learn in group. Dalam grup itu ada yang yang bagus bahasanya, ada yang kurang, ada yang memang dia sukanya yang lukis ya, ada yang sukanya sana sini yang aktif, ya mereka dikasih peran masing-masing dan itu dan mereka mendapatkan kesenangannya di situ. Yang pintar mengajari yang kurang. Itu Bebas. With this G-form and another website or application, do you find it giving more negative impact or positive impact? Because in like G-form or another website, the possibility to cheat is bigger. So do you find it have more positive impact or negative impact? Yes. If we use just only G-form by the answer and we take as the score, I think it's not effective. They will cheat. So I use G-form or the other just only for exercise. Because as you say, it is now that it easily to have answer by searching what is the answer.
I think yes. So we can say that the platform media, if we use that, wisely, we can reduce the negative effect. Yeah, I asked that before because I also teach in Bimbel Academy, and one of my students is in junior school. And when she was doing examination this last week, she texted me and said, "Mister, give me the answer from this question." I mean, it's kalau kita dulu itu kan UAS itu kayak penting banget dan benar-benar ketat. Sekarang kayak they are easy to find the answer from anywhere. Yeah, I think how do you find it have more positive impact? Do you guys have any questions? Metode apa yang Bapak lakukan untuk di digital tools? Karena kan semua orang berbeda-beda level bahasa Inggrisnya. Jadi metode apa yang Bapak lakukan untuk student yang dari beginner ke advanced? Jadi metode apa yang Bapak lakukan untuk digital tools? Yes, we teach depend on their ability. Yeah. You say from beginner to advanced. Yes, I think that I use learning by group, learning in group. This I think the effective method. Because the higher level, the advanced level can teach the lower. Oh iya. Kemudian and then maybe the target you say KKM gitu. KKM itu kan mentargetkan hanya yang untuk yang lower itu kan, yang lower itu minimal segitu. Kemudian yang lebihnya, yang advance-nya pasti akan lebih gitu. Jadi saya selalu berusaha untuk membuat mereka itu aktif. I usually try to get active. The smarter is the lower. Jadi semuanya itu punya peran masing-masing dan biasanya tutor sebaya itu lebih efektif daripada guru. Kalau saya yang ajarin, mereka itu agak sungkan. Tapi kalau yang ngajarnya kawannya gitu, lebih enak, komunikasinya lebih efektif, lebih enak, dan hasilnya juga bagus. Apalagi sudah diberi tanggung jawab, misalnya kelompok Anda harus begini, rata-ratanya kalau nilai harus begini. Mereka punya tanggung jawab dan itu lebih menyenangkan buat mereka. I think that's okay, sir. The last question. Okay. Despite all that, when you use the application of that method, what the big problems do you have when you use that method? I think. So, what's the big problem in digital tools, of course? For example, like you teach with method of YouTube to the student, right? And then there's a problem, of course. And then that's for the example. So what's the big problem do you have when you teach that method? Yes, the first maybe our student here not only in good economic family, so mereka suka mengeluh, they complain about the quota. Some of them, you know that 20% of students come to school. Yes, the poverty people, you know, and zonasi 50%, and the rest of them. So you know that 20% is
vaksin apa itu? Sudah besar kan? Itu some of them maybe 5 or 10%. They complain about the quota because YouTube kan it's big now. Menurut saya kan kalau mereka itu disuruh untuk mencari itu godaannya itu more of some of them not only open the link that we share, but they set they do the other link, I mean game, and some of them make mabak. Yeah, it is our challenge, yeah. Challenge to profit. First, second, like this. Yeah, maybe yeah. The third is gadget. Not only our students, not all of they have gadget. In one class maybe there are 30 students in average 30 students, 2 or 3 they have no gadget. This part Last question. I have a question. What what level are you teaching in this school? Like kelas berapa? now it's the main level now. Main level. Yes, maybe next year I teach first or second because they are rolling teaching. And I think that's all from us. Thank you so much for helping us in this assignment. Okay guys, kasih banyak Pak. Thank you very much for your coming. 34 tahun. And you are originally from Bandung. Yes. Let's start. So Boleh ya pakai bahasanya? bahasanya ya langsung ke intinya kan. Mulai pakai ini sudah pakai digital tools gitu nggak di kelas ya. Jadi di 45 Dek, kan digital otomatis kan kita harus menggunakan alat juga ya ketika di dalam kelas, itu bukan maksudnya? Iya. Ya. Nah, jadi kita tidak semua kelas dilengkapi dengan smart board gitu ya, tidak semua kelas, jadi hanya kelas-kelas tertentu yang memang punya smart board gitu ya. Kayak lab IPA itu pasti ada, terus di multimedia. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan papan pandai itu berarti kita harus ke Molmed, sementara kan Molmed juga kadang rebutan. Jadi ibu hanya menggunakan sekali-kali saja gitu. Sering. Iya. Kalau misalnya pakai HP gitu kayak G4. Oh itu pasti. Kalau HP mah, kalau bahasa Inggris mah pasti itu digunakan karena mau tidak mau, karena mungkin sekarang sudah zamannya ya. Kalau dulu kan pakai kamus sebetulnya gini deh. Nah, sementara kan sekarang tidak seperti itu deh. Sekarang kan ya nulis langsung kan keluar, apalagi padahal ibu kan anak-anak itu tidak menyarankan anak-anak pakai translate gitu. Jadi mereka belajar pakai aplikasi Kamusku misalnya. Jadi maksudnya biar anak-anak tetap aja mereka menulis satu persatu kata yang menghubungkan gitu. Tapi kan yang namanya anak nggak bisa begitu pada kenyataannya. Terus Apa aja tantangan ibu, permasalahan ibu menggunakan digital tools? termasuk HP ya dan sebagainya gitu ya. Kayak misalkan di phone, YouTube, dan sebagainya. Sebetulnya sih tidak kalau menurut ibu sih tidak ada tantangan nggak menggunakan HP. Anak-anak kan lebih pintar ya bahkan ya, atau mencari sesuatu anak-anak lebih pintar, kita tinggal menunjukkan aja misalkan linknya apa ya, dan sebagainya lebih mudah sih sebetulnya. Ibu sih pakai ini banyak kemudahan mah, minimnya mungkin tadi itu. Jadi anak-anak tuh karena terlalu banyak kemudahan kan sekarang ada di ChatGPT juga kan sudah. Nah itu justru jadi sekarang kan dulu
dengan anak-anak yang dulu, dan kita juga merasa guru teh puas gitu ngajar teh. Ini bener-bener hasil karya kita gitu ya. Kalau sekarang kan anak-anak kasih misalkan nih, kasih pekerjaan, dan lama juga udah beres, dan nilainya hampir semuanya 100. Sambil ketika dicek mereka yang bisa apa? Mungkin kelemahannya dari pakai digital yang tadi salah satunya mungkin pakai HP itu menurut Ibu sih kelemahan. Jadi moralnya ini apa kejujurannya jadi. Iya betul. Jadi sulitnya, ya mungkin banyak kemudahannya sih kayak ulangan bisa pakai HP, pakai GF ya Google Form misalkan. Emang gampang sih maksudnya. Mungkin tanpa kita harus ada smartboard juga sebetulnya bisa ya, lewat HP kan kita bisa segala macam ya, sebetulnya bisa sih. Jadi belajar online juga dulu zaman ketika kita COVID emang lebih mudah. Belajar lewat online juga bisa, anak-anak bisa, bahkan menurut Ibu lebih praktis karena kita juga bisa berkomunikasi di WA ya, bahkan anak-anak cuman meniru kebanyakannya, yang pertama jawab, yang lainnya biasanya Kopi pasti ya. Ibu mah jawabnya 3 orang terdepan aja, 3 orang terdepan baru tuh dinilai, yang lainnya pasti kan ikut-ikut gitu. Kalau dari Miss sendiri, apakah ada kendala gitu dalam mengelola digital toolsnya, such as website atau YouTube, atau Miss nyarinya tuh gimana sih? Tekniknya maksudnya Ya kayak alhamdulillah Ibu tuh walaupun guru tua ya, Ibu insya Allah 4 tahun lagi pensiun, tapi kan sekarang jadi guru tuh kan dituntut ya, dituntut tidak bisa gaptek gitu. Jadi mau tidak mau alhamdulillah seperti Canva aja, Ibu belajar itu ya lewat itu. Jadi belajar bisa Canva, kebetulan Ibu Mas kan di sekolah ini, jadi mau tidak mau dituntut untuk serba bisa. Dan ya alhamdulillah mungkin salah satunya ya kita ya lihat situ aja belajarnya semuanya lewat itu. Biasanya gitu. Jadi menggunakan digital tools ini lebih praktis ya. Iya betul, lebih praktis. Apakah lebih efektif sebelumnya? Sebetulnya mungkin ya kalau kita mau menggunakan di depan kelas kayaknya lebih efektif. Kita tidak repot harus bawa alat peraga ya. Nah kayak supervisi, biasanya kan supervisi itu ya, karena kita ngajar dilihatin sama kepala sekolah ya. Biasanya kan guru tuh di dalam pre-activity itu biasanya kita menggunakannya yaitu misalnya menggunakan YouTube atau menggunakan apapun yang kita bisa gunakan dari HP atau dari smartboard itu biasanya ya paling bagus ya mungkin untuk di pre-activity. Jadi di pre-activity itu anak sudah kebayang mau belajar ini gitu, karena melihat misalnya ketika belajar naratif teks ya, naratif teks ini kita kan bikin sebuah cerita, nah nanti langsung, tapi Ibu kemarin nggak gitu karena memang kelasnya kita di kelas tradisional, jadi ya terpaksa aja bikin ini kayak wayang gitu. Jadi kita nge-print juga sama digital ya, jadi kita kan nyari gambar yang paling menarik nih, tokoh yang paling menarik, terus dibikin kayak dus pakai pegangannya, terus sama anak kita yang ngomong ceritanya dalam bahasa Inggris, anak menonton tapi bisa kayaknya lebih tertarik gitu deh daripada kita menayangkan cerita yang mungkin mereka juga pernah lihat, kayaknya gitu. beberapa siswa juga merasa bosan kalau digital tools. Jadi kayak kan sehari-hari siswa itu pasti udah pegang gadget. Jadi kalau di sekolah harus pakai digital tools lagi kayaknya merasa boring gitu. Tapi ada anak-anak yang pernah bosan deh. Betul. Tapi nggak tahu apakah mereka yang dilihatnya game atau apa gitu ya. Nah Ibu mah biasanya gini deh, disiasatinya kalau bahasa Inggris itu pasti perlu lah ya, tidak bisa dipungkiri ya. Mungkin kalau pelajaran lain ada yang jangan pakai HP. Kalau yang bahasa Inggris itu pasti perlu, dan nggak mungkin zaman sekarang bawa kamus ya, sudah bukan zamannya. Tetapi biasanya Ibu ketika masuk ke kelas, HP itu disimpan di depan. Jadi ada tempatnya di depan di meja guru. Nanti ketika kita ada sesi menggunakan HP, baru HP itu dibagikan, baru anak-anak dipandu sama kita gitu. Biasanya seperti itu sih.
gitu biasanya. Jadi dari lebih efisien, lebih praktis, tapi income yang diterima anak-anak itu kira-kira kalau misalnya di presentasi ini mungkin mereka bisa menerima dari satu pembelajaran itu 50 sampai 70%. Jadi gini deh, ibu mah biasanya ya jadi di mix ya, nggak mungkin kita menggunakan HP terus ya. Iya. Ya, jadi di awalnya mungkin tadi bisa pada saat activity kita menggunakan HP, atau mungkin awal kita dulu ya. Jadi kan biasanya di activity mah anak itu diingatkan, disesuaikan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Nah, dari bawah ke situ baru nanti ketika materi baru coba buka. Jadi anak minimal kan anak baca dulu anak-anak, nanti setelah anak baca tinggal ditanya deh apa yang kamu hasil bacanya, nanti baru sama ibu diterangkan. Ya mungkin itu juga memberikan kemudahan kepada guru agar guru itu tidak usah nyatat gitu di tempat tulis. Paling kita mau buat summary-nya aja, ya bikin kesimpulan aja nanti mungkin di papan tulis nanti. Nah, kalau untuk latihan biasanya di mix juga karena ada buku paket, tapi ibu juga kayaknya bukan pencinta buku paket ya, karena buku paket itu kadang-kadang asa pusing gitu, iya tidak sesuai gitu kadang-kadang dengan. Nah, kadang-kadang buku paket, kadang-kadang kita juga ya nyari-nyari kayak dari Brain paper, dari Pinterest. Nah, dari situ juga kadang-kadang nyari. Nah, nanti kan gampang, adanya HP tinggal dikirim ke anak gitu. Baik, mungkin Bu, terlepas dari itu semua, saya ingin melanjutkan pertanyaan terakhir. Jadi kebetulan kami itu kan mempunyai tugas yaitu menginterview atau membuat observasi tentang digital tools di sekolah ini, terutama gitu kan. Dan ternyata kita kebagian di bagian speakingnya. Nah, pertanyaan terakhir adalah mungkin terlepas dari metode atau digital tools yang digunakan barusan seperti Smart TV dan juga Smart Digital dan juga YouTube. Nah, mungkin materi apa yang efektif menurut Ibu di dalam ranah digital tools tapi untuk meningkatkan kemampuan dalam speaking gitu? Mungkin apa? Kayaknya kalau materi paling ini mah kalau ada yang berbentuk dialog. Ya, kalau dialog kayaknya kan langsung ya orang asing gitu ya. Jadi anak-anak kan jadi bisa langsung meniru begitu ya. Terus kemudian kalau dialog kayaknya kalau ditulis juga tidak memungkinkan sama kita. Sebetulnya dialog tuh ada di di buku paket. Nah, kayaknya kalau kita tayangkan kayaknya anak-anak itu lebih masuk kayaknya gitu kalau dialog. Cuman mungkin ada satu catatan buat ibu, karena sekarang mah SD tuh nggak ada bahasa Inggris, nggak ada. Nah, biar adik-adik tahu ya bisa nanti ngajar bingung gitu. Nah, ibu itu ngajar itu kan udah berapa puluh tahun, tapi baru merasakan situasi seperti ini adik. Jadi kadang-kadang ya itu frustasi kan. Jadi frustasi itu karena aduh ya kamu mesti kumanya ini sih anak-anaknya ya. Jadi kosakata anak itu sangat miskin sekali. Sangat terbatas. Ya, oke, bisa sangat terbatas. Mungkin karena mereka tuh terbiasa langsung mentranslate dari Indonesia ke Inggris. Ya. Jadi karena mungkin mereka makan mikirnya pengen cepat. Padahal ibu tuh sering di kelas berulang-ulang berkata, anak-anak, ibu tidak ingin cepat, tapi ibu ingin kalian bisa. Tapi yang namanya anak-anak kan kalau melihat orang lain sudah selesai, pasti kan itu mungkin tantangan terbesar buat guru-guru sekarang tuh. Kalau guru-guru di kampung ya beda dengan guru-guru di kota. Kalau di kota kan anak-anaknya kursus ya, bimbel, les bahasa Inggris. Makanya kalau di sini kan ya SD-nya juga nggak belajar bahasa Inggris, dan jarang juga siswa yang berasal dari SD plus. Kalau SD plus pasti kan belajar bahasa Inggris. Jarang. Jadi betul-betul guru itu dituntut betul-betul harus bisa harus mencari cara bagaimana caranya agar siswa itu mau belajar bahasa Inggris, pokoknya harus menarik mungkin aja. Jadi biar mereka tadi mungkin ada tahu caranya gimana. Mungkin ya. Sampai kan sekarang ada kelompok belajar ya. Guru-guru itu sekarang bikin kelompok belajar. Guru itu tadi dari berbagai macam mata pelajaran sampai itu juga dikemukakan sama ibu. Coba bagaimana mengatasi agar anak-anak itu tertarik untuk ya mungkin kan sudah diberitahu sama ibu
mungkin dengerin lagu, ya itu enggak. Dari dengerin lagu kan nggak mungkin anak-anak itu cuma ngomong nggak ingin tahu artinya, mungkin salah satunya, atau mungkin belajar kuis pakai kosakata, kata-kata yang acak itu. Tapi memang ya sampai anak-anak ada yang nggak tahu apa artinya siswa bahasa Inggris. Mungkin itu ekonomi yang baik lagi mungkin susah juga ekonominya hingga tidak mungkin Kalau menurut ibu kayaknya faktor keluarga kan, keluarga juga ngaruh, karena mungkin kalau keluarganya yang mungkin yang menengah ke atas, mungkinnya kan orang tua itu kan sudah memberikan pengertian betapa pentingnya misalnya bahasa Inggris itu ya. Jadi mereka tuh kan tertarik. Ibu tuh padahal dari pas masuk awal kelas tuh selalu dengan anak-anak itu membicarakan betapa pentingnya bahasa Inggris itu. Tapi kan mereka tuh kayaknya belum ada, hanya beberapa anak aja yang memang kayaknya tertarik gitu deh, tertarik dan ingin belajar gitu. Tapi ada juga anak yang tidak kursus tapi bahasa Inggrisnya luar biasa, sisanya juga bagus. Ketika ditanya sengaja sama ibu suruh ke depan, di depan anak-anak biar mereka menjadi contoh. Nonton katanya, saya bisanya karena sering nonton film berbahasa Inggris. Apakah ibu pernah melakukan role play untuk speaking gitu, kayak role playing misalkan jadi kayak cerita princess kayak legends kayak gitu? Ibu tuh yang kemarin nih, anak ya, ini anak ibu kebetulan. Kemarin kita drama naratif teks ini ya, drama naratif teks. Nah, drama naratif teks nya deh kayak aduh, ya Allah subhanallah. Biasanya itu drama naratif teksnya digunakan pada saat ujian praktek karena memang kita kasih waktu otomatis karena anak harus menghafal ya. Nah, karena kemarin mungkin diberi waktunya sekitar 2 minggu ya. Jadi anak teh, jadi ibu akhirnya menyerah, anak teh banyak yang baca. Oh, jadi bukan speaking class tapi reading. Nah, iya tapi ada juga sih anak yang Bener-bener dia benar-benar. Ibu akhirnya jadi toleransi sama mereka, bolehlah lihat dulu sebentar baru ngomong gitu ya. Di apa lihat dulu sebentar. Ya kalau nggak gitu nggak jalan. Tapi ada juga beberapa kelas yang Bu mintanya udah aja jangan di kelas tapi di video aja. Ternyata kayaknya video lebih menarik, lebih oke, ya. Lebih bagus gitu. Jadi mereka berusaha namanya video masa asal-asalan gitu ya. Jadi speakingnya juga bagus, terus ininya juga benar-benar serius lah, suasananya bagus. Ya mungkin sekarang jadi guru bahasa Inggris mencari berbagai jalan bagaimana agar anak itu betul-betul tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Tapi yang jelasnya menurut ibu mereka kenapa tidak tertarik karena mungkin lingkungan. Ya kalau ibu sering ngomong sama anak, mungkin kalau di sini dari sini mana ada misalkan orang asing kesini, nggak akan ada nanya. Ibu suka ngerin karena anak mak berenya contoh di Bima karena ayah orang asing kan dia nanya aja ngobrol, jadi mereka kan udah termotivasi. Ada beda dengan di kota, mungkin mereka tuh benar-benar pentingnya bahasa Inggrisnya untuk bekerja dan sekarang wawancaranya pasti bahasa Inggris. Mungkin cukup paling itu ya pertanyaannya. Terima kasih banyak atas. Paling itu yang bisa ibu sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih.